Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita tidak lupa selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa mensyukur atas semua nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya dan bisa mengamalkan seluruh perintah-perintahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, diceritakan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamkhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, kepadamu semua sebuah perkara atau amalan yang akan mampu mengangkat beberapa derajat kamu semua dan bisa menghapus dosa-dosamu semua. Kemudian para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Ada beberapa amal ibadah, kata Rasulullah, yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, isba'ul wudu fil makarih, yaitu menyempurnakan ibadah wudhu kita pada saat cuaca itu amat sangat dingin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa salah satu amaliyah Rasulullah yang hampir tidak pernah beliau tinggalkan adalah idamatu ala tuhri, melanggengkan dalam keadaan suci. Itu Rasulullah. Maka ketika Rasulullah batal wudhunya, beliau akan mengambil wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi kalau dihitung-hitung, waktu beliau lebih banyak dalam kondisi suci daripada dalam kondisi tidak punya wudhu. Nah, ini yang harus kita ikuti sebagai umatnya. Maka bagaimanapun keadaan kita, ketika kita dituntut untuk berwudu, kita harus melaksanakan wudu tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semalam itu mimpi basah selama 40 kali. Ketika terbangun langsung dia mandi, tidur mimpi lagi, bangun lagi ambil air, kemudian mandi lagi. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya iman beliau. Sementara kadang-kadang kita ada yang mungkin lagi junub di jam 12 malam, mandinya paling nunggu jam 5. Artinya banyaknya waktu yang dalam kondisi kita ini junub, sementara makna junub itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menggambarkan dari hadis ini, salah satu amaliyah yang bisa menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, maka kita melanggengkan berwudu walaupun kondisi dalam cuaca yang amat sangat dingin dan menusuk tulang-tulang kita. Maka tetap kita harus berwudu dan mengutamakan dalam kondisi suci, karena orang yang memiliki kesucian dalam arti memiliki wudu, orang tersebut lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada para malaikat. Sebaliknya, orang yang tidak punya wudu, dia jauh dari Allah dan dia lebih dekat dengan godaan setan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Ini termasuk amaliyah yang mungkin dibilang sulit juga enggak, namun dibilang ringan juga sulit. Memperbanyak langkah-langkah kaki kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Orang itu semakin sering datang ke masjid semakin bagus, karena masjid adalah rumah Allah.
Yang tentu dalam hal ini orang tersebut diartikan sering melaksanakan sholat berjamaah. Kalau dalam berjamaah kita sehari semalam aja 5 kali, berarti kita melangkahkan kaki PP dalam ke masjid itu 5 kali dalam sehari semalam. Subuh PP, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Berarti kita melangkahkan kaki 5 kali PP. Nah, itulah amaliyah yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Utsman bin Affan itu terlambat sekali saja tidak sholat berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian dia malamnya tidur bermimpi seakan-akan dia itu mengikuti lomba pacuan kuda dan kudanya ternyata kalah. Setelah kalah ditafsirkannya, ditanya sama orang yang paham masalah mimpi, dan jawabannya apa? Karena dia pernah sekali meninggalkan tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking menyesalnya Utsman bin Affan, apa yang terjadi? Akhirnya seluruh onta yang dimiliki Utsman sebanyak 100 ekor onta ia jual, kemudian ia sedekahkan semua duitnya itu untuk apa? Menutup kerugian dia karena tidak ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sekarang dengan kita, berapa kali kita dalam seminggu tidak jamaah, Pak? Tidak usah dalam seminggu, dalam sehari dulu berapa kali kita tidak jamaah? Kalau dalam seminggu berapa kali? Kalau dalam sebulan berapa kali? Kalau dalam setahun berapa kali? Lebih banyak lagi. Maka tentu orang-orang yang diberikan oleh Allah sehat badan, ekonomi mapan, ya, akal pikiran sehat, tidak ada halangan, ternyata dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke rumahnya Allah untuk memenuhi undangan jamaah bersama jamaah yang lain, maka orang tersebut digolongkan orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Dan bukan itu saja, dan orang tersebut juga telah meninggalkan apa yang namanya janji Allah, yaitu dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak melangkahkan kakinya tentu akan berikan kesehatan yang sempurna kepadanya. Allah akan berikan dia menjadi orang-orang yang sukses bukan cuma di dunia, bahkan sampai besok ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Intidharus sholati ba'da sholatin, yaitu menunggu waktu sholat setelah kita mengerjakan sholat berjamaah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya kalau ditanya baiknya orang Islam itu apa? Karena seumur hidupnya dia hanya menunggu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih Pak sekarang nih nunggu jamaah nih. Setelah sholat zuhur selesai nanti pulang kita niatkan lagi nunggu sholat jamaah asar. Selesai sholat asar nunggu lagi sholat jamaah maghrib. Selesai sholat maghrib nunggu lagi sholat jamaah isya. Seperti itulah rute kehidupan kita selama ini, dan itu dihitung nilai ibadah yang dahsyat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentu akan menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang yang kadang-kadang diberi oleh Allah umur 30 tahun meninggal namun ditakdirkan masuk surga, di surga selama-lamanya. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia hanya menunggu untuk ibadah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, selesai sholat kita niatkan nunggu untuk jamaah lagi, selesai sholat nunggu jamaah lagi, seperti itu terus. Yang artinya apa? Kita berkomitmen dalam diri kita masing-masing bahwa salah satu amaliyah yang harus kita jaga selama kita hidup di dunia ini adalah menjaga sholat berjamaah di masjid, dan ini juga merupakan amal ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amaliyah yaumiyah, amaliyah harian Rasulullah adalah beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita di dalam beribadah kepada Allah kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, terutama sholat berjamaah dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan amal ibadah kita tentunya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.